Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Kenalkan aku Sora, semoga kamu baik-baik aja. Hari ini kita baca-baca lagi kayak biasa ya. Kamu bisa cekin semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu, atau kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Yuk, kita hari ini mau bahas tentang sebuah tema. Dia lamunkan kamu siang dan malam ya. Dia lamunkan kamu terus siang dan malam ya. Sora akan ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Oke, kita coba lihat ya. Dia yang lamunkan kamu siang dan malam. Ada energi seperti apa pada saat ini ya teman-teman? Kalau Sora lihat, orang ini itu kayak terdorong ya, terpanggil gitu ya, terpikirkan gitu ya, untuk bergerak ke arah kamu. Jadi ada energi yang datang di dalam dirinya dia, kalau dia itu harus bergerak ke arah kamu, untuk berinisiatif ke arah kamu, untuk memulai percakapan di antara kalian, memulai komunikasi di antara kalian. Ada sesuatu yang harus terjadi dan dilakukan gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi orang ini tuh kayak dapat satu motivasi gitu ya dari lamunan-lamunan dia, kalau dia tuh harusnya bergerak ke arah kamu. Artinya ada tindakan nyata, ada aksinya gitu ya, yang harus dia inisiasi dari pihaknya dia. Harus dia yang ibaratnya memulailah usaha untuk komunikasi lagi sama kamu, atau menghampiri kamu, atau bertemu dengan kamu teman-teman ya. Kenapa? Karena memang semesta itu seperti mengirimkan sinyal sama dia bahwa dia yang harus memulainya, kalau dia yang harus ada transformasinya gitu ya. Jadi seperti dia yang memang harus menginisiasi hubungan ini. Karena mungkin saja yang menghilang dari kamu dia, yang bersembunyi dari kamu dia, yang gak berkomunikasi sama kamu dia. Jadi memang harus, kalau yang stop komunikasi dari dia, ya harus dia juga kan yang memulai komunikasi lagi sama kamu teman-teman. Oke? Kalau Sora lihat, orang ini itu memang berfokus banget sama kerjaannya dia, berfokus banget sama abundance-nya dia, finansialnya dia, keuangannya dia teman-teman. Itu yang jadi fokus terbesar buat dia. Karena salah satu bahasa cinta dia adalah memberi, memproviding gitu ya. Jadi ketika dia itu mampu untuk bisa memberikan sama pasangannya apa yang dibutuhkan, itu dia ngerasa kayak aku bisa bahagia ketika bisa memberikan apa yang kayak memberikan, menyediakan untuk pasangan aku gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya memikirkan kamu ini itu dari awal itu sudah tertanam di dalam hati sama pikirannya dia. Hanya kalau Sora lihat, semakin kesini itu seperti benih yang semakin lama semakin tumbuh dan semakin kuat perasaan dia untuk kepikiran soal kamu, untuk ingin memulai komunikasi sama kamu lagi gitu ya. Dan ada banyak lamunan-lamunan soal kamu teman-teman. Lamunan itu karena ada yang Sora rasakan, dia itu ngerasain kita itu terhubung, kita itu terkoneksi ya. Jadi salah satunya kita saling bisa bertemu sekarang, dan berhubungan pun itu memang ada tujuan dari semesta, ada rencana dari semesta, bukan sekedar hal yang kebetulan saja. Ada artinya, ada maknanya gitu ya teman-teman. Dan pikiran soal kamu itu terus berkutat di kepalanya dia teman-teman, kalau Sora lihat ya. Jadi kayak kepikiran terus, kepingin berkomunikasi sama kamu gitu ya. Di sini ada Gemini, Libra, dan Aquarius teman-teman, yang mungkin menjadi zodiak yang utama dan dominan dalam pembacaan kita hari ini. Salah satu memang yang menjadi kendala dalam relationship ini adalah keputusan atau langkah yang dia mau ambil ya. Dari kemarin kita selalu bermain di area-area orang itu susah ngambil keputusan teman-teman ya. Seperti ada dualitas, seperti ada keraguan, seperti ada kebingungan, seperti ada kebimbangan gitu ya. Mungkin antara mau lanjut sama kamu atau enggak, mau ini hubungan diusudahin atau gimana, atau antara memilih kamu dengan yang lain, antara mungkin yang lain itu belum tentu lawan jenis lain ya. Bisa saja mungkin memilih antara kamu sama keluarganya, kamu sama kerjaannya dia, kamu sama impiannya dia gitu ya. Dan ketidakmampuan dia mungkin untuk mengambil keputusan itulah yang mungkin menjadi kendala di dalam hubungan kalian ya.
Karena kalau Sora lihat, dia itu berdiri di antara pakai logika atau mau pakai perasaannya dia. Jadi kayak di sini ada pertengkaran atau ada peperangan batin di mana secara logika mungkin sekali ya situasi dan keadaan dia mungkin banyak yang sulit, tapi secara perasaan dia punya perasaan yang kuat sama kamu. Di sini ada Pisces, Cancer, dan Scorpio, teman-teman. Oke? Tapi pesan batin yang dia dapatkan melalui banyak mimpi soal bagaimana dia seharusnya bisa mulai komunikasi sama kamu. Dia juga ternyata kalau tidur juga mungkin banyak yang nggak tenang ketika masih terus mikirin kamu. Karena kayak pikiran dia itu energinya masih selalu ditarik untuk dibawa kembali ke pikiran sama kamu. Dan pesan batinnya jelas gitu ya, kalau hatinya dia itu kepingin untuk bisa dekat lagi sama kamu, kayak pingin bisa menyembuhkan hatinya karena kamu salah satu obat dari kerinduan di hatinya. Orang ini memang juga punya beberapa ya latar belakang yang bermasalah dengan inner child-nya. Mungkin dia punya masa kecil yang sulit, masih ada sisi kekanak-kanakan juga, masih banyak hal-hal yang di dalam dirinya juga belum kelar, teman-teman, gitu ya. Apa yang sedang terjadi kepada dia pada saat ini? Apa yang sedang terjadi kepada dia pada saat ini? Teman-teman tuh, situasi dia saat ini benar-benar kayak gambarnya. Lagi nggak baik-baik aja. Lagi sedang tergantung. Lagi sedang dalam situasi yang serba salah, serba nggak jelas ya. Mungkin sekali gitu ya, kayak situasi kerjaannya belum pasti. Mungkin dia kerjanya berdasarkan kontrak, dan dia juga nggak tahu kontrak dia akan diperpanjang atau enggak. Atau dia kerjaannya belum ada kerjaan yang pasti gitu ya, kerjanya mungkin masih freelance. Atau atau masih kerja part time, atau di sini juga di sisi lain dia masih ada hal-hal yang jadi tanggung jawab dia dan banyak hal ya. Jadi dia itu cenderung bersikap ragu-ragu, takut, dan akhirnya cenderung pasrah, tidak banyak pergerakan ya. Karena kalau Sora lihat, memang di sini ada beban secara keluarga, yang mungkin ada keluarga yang memang harus dia tanggung gitu ya. Ada masalah keluarga juga, finansial di dalam keluarga, yang itu juga menjadi satu concern untuk dia gitu loh. Jadi keadaan dia itu tidak cuma melibatkan dirinya aja ya. Dan orang ini penuh dengan kekhawatiran, keraguan. Di sini ada yang punya masalah dengan anxiety ya. Jadi kayak suka nggak tenang gitu loh. Di balik sikapnya dia itu banyak nggak yakin, nggak tenang, takut salah mengambil keputusan, takut intuisi dia salah, dan takut yang lainnya gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu banyak juga yang kayak berusaha akhirnya untuk menahan perasaannya dia. Karena dia ngerasa juga masih banyak keraguan, masih banyak kegalauan soal hal-hal yang tadi Sora udah sebutin sebelumnya gitu ya. Dan dia juga kayak masih berhati-hati sama perasaannya untuk memberikan perasaannya sama orang ya. Karena memang pertimbangannya banyak ya, dan dia orang yang cukup realistis gitu ya. Pertimbangannya itu harus sesuatu yang memang ya apa adanya. Kalau kita dalam kehidupan itu kita butuh situasi keuangan yang mendukung juga. Jadi perasaan itu dia coba untuk tahan, teman-teman ya. Dan kamu menjadi seseorang yang salah satunya menjadi penunjang dia yang sangat besar. Jadi sekarang kalau Sora lihat, dia tuh butuh kamu untuk menopang dia. Jadi ketika kamu nggak ada itu, dia kehilangan balance-nya dia, teman-teman ya. Dan dia sangat-sangat, kalau Sora lihat, kepikiran sama kamu, karena dia rindu, kamu tuh sangat sayangin dia, kamu sangat cintain dia, kamu sangat memberikan dia kelemah lembutan, kamu jadi supportnya dia, kamu memaafkan dia dalam banyak hal, teman-teman ya. Dan banyak energi api asmara di sini yang kembali membara secara hasrat. Jadi mungkin sekali ada hasrat secara jiwa, hasrat ingin pertemuan secara fisik, ingin terkoneksi secara fisik, teman-teman ya. Apalagi kalau Sora lihat di sini, batin dia itu terpanggil sekali untuk berkomunikasi, karena memang ada pesan telepati juga yang dia rasakan ketika dia jauh dari kamu, teman-teman. Ada pesan batin yang disampaikan. Artinya kalau Sora lihat, sebenarnya nggak cuma dia yang kepikiran kamu juga kepikiran dia. Ada tarik menarik gitu ya, teman-teman. Dan ternyata dia itu ada energi ketergantungan dan kemelekatan sama kamu ya. Kayak energi nggak bisa lepas dari kamu. Kenapa dia kepikiran kamu terus? Selain ada kerinduan, selain terpanggil ya.
Teman-teman, kamu adalah seseorang yang selalu ada menjadi supporter terbesar untuk dia, dan kamu selalu jadi orang yang konsisten di dalam hidup orang ini. Kamu artinya setia gitu ya sama dia, dan kamu tekun berdedikasi untuk dia gitu ya. Sehingga di sini ada energi dia teringat kalau kamu adalah seseorang yang benar-benar sangat berarti dan bernilai buat dia ya. Apalagi secara perasaan batin, dia ngerasa hatinya dia, batinnya dia menginginkan kamu karena kamu memang orang yang dia mauin gitu ya. Kamu tuh seseorang yang dia impikan. Dari banyak hal dia ngerasa kamu yang paling tepat untuk menjadi pasangan dia. Tuh, apalagi energi lihat deh, energi couple. Dari tadi kartunya sampai keluar 2 kali berturut-turut. Ini kan suatu konfirmasi yang berulang, teman-teman. Artinya apa? Di sini dia ada energi pasangan di sini. Energi berpasangan, energi romantisme, energi saling pasangan jiwa, pasangan hati. Jadi memang ada deru-deru asmara yang belum kelar gitu ya. Apalagi cuman kamu memang menjadi salah satu orang yang paling kuat, paling bisa nanganin dia, paling bisa untuk memahami dia dengan segala sikapnya dia dan egonya dia dan harga dirinya dia, ya. Dan di sini ada penyesalan kenapa dia pernah walking out atau pernah pergi begitu aja keluar dari dalam hidup kamu, gitu loh, ya. Jadi dia kayak ngerasa aku tuh nggak cukup baik ketika aku langsung pergi dan begitu saja meninggalkan kamu, gitu ya. Di sini banyak konflik memang, ya. Tapi dari konflik-konflik itu dia menyadari bahwa tidak ada hubungan yang pasti mulus terus ya. Tapi konflik-konflik itu juga membuat dia banyak belajar sama kamu, teman-teman. Dia ngerasa kayak kamu itu punya sikap tegas gitu ya. Bisa kasih tauin dia kalau dia salah ya salah, ya. Dia jadi belajar menjadi seseorang yang lebih maskulin, seseorang yang lebih gentle, seorang yang lebih apa namanya, tegas gitu ya, teman-teman. Untuk tahu gitu ya, kalau memang menginginkan orang itu gitu ya, harus bisa memperjuangkan, harus bisa memenuhi apa yang semestinya dipenuhin, teman-teman. Jadi itu dia kayak dapat satu cambukan gitu ya. Kalau dia pingin bersatu sama kamu, dia harus menjadi seseorang yang memang layak untuk bersama-sama dengan kamu gitu ya, teman-teman. Di sini memang ada energi twin flames. Sepanjang perjalanan twin flames biasanya memang ada perpisahan dulu gitu ya, untuk akhirnya bisa ada persatuan gitu. Isi batin dia yang terdalam ya. Karma itu sangat-sangat sedang aku jalani sekarang ya. Karma ini bukan cuman karma karena bersama dengan kamu ya, karma yang akibat apa-apa aja yang udah pernah dia lakukan, dan dia merasa sekarang berat ya. Kalau Sora lihat, karma yang dia jalankan itu adalah buahnya kemungkinan besar tidak baik. Jadi dia tuh terasa berat dan dia ngerasa jadi dia butuh support, dia butuh didukung gitu ya, teman-teman. Aku sedang berusaha fokus untuk melakukan apa yang harus aku fokuskan untuk aku kerjakan. Tapi di dalam segi pikiran, dia tidak bisa menghempaskan pikiran soal kamu yang masih ada di kepalanya dia, gitu ya. Kamu sangat-sangat istimewa buat aku. Meskipun aku pernah mengatakan kamu biasa-biasa aja, kelihatannya nggak peduli, padahal efeknya sangat besar ya, teman-teman. Kenapa dia juga kepikiran? Karena kamu tuh punya energi yang dia itu menginginkan kamu, teman-teman ya. Dia menginginkan kamu ya. Sementara orang ini lagi fokus banget sama kehidupan yang lagi dia jalanin sekarang. Dia tuh sebenarnya kepingin fokus untuk bisa cuman fokus ke keadaan dan situasi dia sama saat ini ya. Tapi masalahnya adalah energi perasaan yang terlalu kuat itu juga tidak bisa dia hempas tuh. Dia berusaha bertahan loh, menghempas perasaan dia, berusaha kayak enggak lah, aku bisa kok tanpa kamu gitu ya. Tapi dia tidak bisa membohongi batin terdalam. Dia menginginkan kamu. Ini seorang nggak ambil karena keluar banyak. Dia menginginkan kamu dan sangat mauin kamu, teman-teman. Ini juga adalah sesuatu yang tidak pernah dia ekspektasi dia akan punya perasaan seperti ini. Dia pun ngerasa badai perasaannya, badai kerinduannya itu kuat sekali gitu ya. Bukan sesuatu yang dia harapkan sebenarnya. Orang ini ingin kembali, teman-teman, ke pelukan kamu ya, di dalam situasi dan keadaan dia seperti ini.
Meskipun aku nggak nunjukin sama kamu, aku merasa bersalah ya, karena mungkin melukai kamu, menjaga jarak dari kamu, meninggalkan kamu, gitu ya, seperti tidak berusaha gitu ya. Ini semua akhirnya adalah masalah waktu, teman-teman. Orang ini memang hanya butuh waktu untuk bisa menyelesaikan situasi dan keadaan dia, ya. Tuh, aku tuh menyesal, aku tidak bisa, gitu ya, untuk memenuhi janji aku sama kamu. Jadi orang ini tuh yang janji-janji pernah dia ungkapin sama kamu, pernah dia katakan sama kamu, sekarang semua janji itu terjadi atau terrealisasi di angannya dia, di bayangannya dia, makanya dia sering ngelamunin kamu terus, gitu ya. Apalagi banyak pertanda-pertanda yang dia rasakan semakin hari semakin kuat ke kamu, teman-teman. Tuh, energi kamu tuh banyak yang punya energi manifestasi dan energi dari intuisi yang kuat. Sebenarnya banyak dari kalian sudah tahu bahwa orang ini tuh terhubung ya. Di balik sikapnya dia yang menjaga jarak, dingin, sebenarnya orang ini jelas kuat firasat batinnya ke kamu, kuat koneksi jiwanya ke kamu. Tuh, ada pesan batin yang selalu sampai. Jadi meskipun kalian berjauhan, pesan batin itu masih kuat terasa, teman-teman ya. Jadi meskipun kalian tidak sama-sama, pesan batin itu masih sangat kuat sekali ya, saling memberikan telepati. Aku sering mandang-mandangin terus foto kamu ya, mau tahu kamu tuh gimana, mengulang kenangan yang ada ya. Dan ketika aku menjauh, aku hanya berusaha untuk menyelesaikan bagian aku. Jadi kayak dia itu kayak pergi menjauh karena ada yang harus dia selesaikan. Dan dia mungkin sepenuhnya tidak bisa baik terhadap komitmen, tapi kenyataannya dia butuh kamu. Itu juga yang membawa dia kepada energi dia itu ingin datang. Walaupun dia tahu dia mungkin tidak cukup baik terhadap komitmen, mungkin dia nggak bisa fokus. Dan di sini kalau saudara lihat lebih kepada energi pesimisme ya. Dia kayak seperti tidak ada kepercayaan diri. Dia takut tidak layak atau tidak pantas menjadi seseorang yang bersama dengan kamu ya. Tapi semua kenangan baik yang pernah terjadi di antara kalian itu semua terus-terusan menghantui dia, terus-terusan jadi ada di angannya dia. Yang kedepannya mungkin terjadi sama hubungan ini, teman-teman. Hubungan ini akan dari alam semesta pun mendapatkan bimbingan ya. Jadi melalui intuisi batin, melalui pendamping atau apapun. Jadi hubungan ini ya akan diarahkan sama semesta pelan-pelan jalannya, gitu ya, untuk bisa terrealisasi jadi nyata. Tapi memang ini akan jadi proses dimana ada finansial dulu yang distabilkan, gitu ya, baru bisa bergerak ke arah lain. Di sini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn juga, gitu ya. Tuh, ketika dia secara finansial sudah mampu dan sudah layak, dia akan baru bersiap berjalan ke arah kamu. Dia baru punya keberanian, dia baru punya kekuatan untuk bersama dengan kamu. Jadi sekarang itu dia berusaha bertahan dan berdamai dengan energi aku cuma bisa bayangin kamu dulu. Karena dia tahu kalau aku mau memperjuangkan kamu pun aku harus punya gimana ibaratnya ya, punya modal lah untuk memperjuangkan kamu. Jadi sekarang kalau Sora lihat energinya dia masih menahan untuk lebih banyak refleksi dulu, teman-teman. Ya, jadi kedatangan orang ini itu memang masih butuh proses gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat dia itu masih berusaha memperbaiki situasi dan keadaan dia. Ya, tapi ini energi transformasi akan mungkin terjadi. Tapi di sini masih ada proses. Berapa lama aku nggak bisa bilang. Tapi di sini ada sesuatu yang sedang dia perbaiki. Karena kalau sekarang dia pun bingung gitu ya. Aku mau memberikan apa sama kamu? Aku masih ragu. Keuangan aku belum siap, sehingga itu juga masih membuat dia ragu, teman-teman, gitu ya. Dan akhirnya dia itu energinya pesimis. Jadi perubahan itu terjadi pelan-pelan dimulai dari situasi sosial dia terus. Dulu gitu ya. Kenapa? Karena di sini dia juga sadar ada ego dirinya, ada pride. Ego itu tidak selalu jelek, teman-teman. Tapi di sini kayak Sora lihat dia pingin punya energi, dia mau membuktikan sama kamu, dia itu memang layak gitu ya, teman-teman, untuk menjadi pendamping kamu. Nasihat buat kamu, teman-teman, berikanlah dia maaf ya. Mungkin kalau memang dia ada salah sama kamu ya, teman-teman. Jadi jangan berfokus sama kesalahan dia lagi.
Dan saatnya kamu fokus juga sama diri kamu sendiri gitu ya. Jadi sementara, jadi gini loh, kayak masing-masing selesaikan dulu ya. Dia juga sedang selesaikan bagiannya dia, jangan diinterupsi. Karena kalau datang sekarang pun kamu tahu bahwa dia belum siap, keadaan masih seperti sekarang. Tapi bukan berarti hubungan tidak mungkin terjadi. Bisa saja kedatangan dia adalah sesuatu yang tidak terduga teman-teman di sini setelah semua proses panjang gitu ya. Oke? Sebelum kita ke astrologi, Sora izin teman-teman seperti biasa mau promosi, karena Sora kan nggak pernah tahu ya kamu tuh udah sering nonton video Sora atau baru nonton. Sora mau izin untuk kasih tauin Sora jual gelang crystal quartz energi yang sudah diprogram dengan energi healing ya. Dan karena banyak yang request, bingung mau belinya gimana, lalala, akhirnya Sora udah masukin ini ke Tokopedia teman-teman. Cuma di Tokopedia aja ya. Linknya ada di kolom komentar Sora pin atau di bawah sini. Oke. Untuk kamu bisa beli gelangnya. Ini berfungsi untuk memberikan energi penyembuhan, energi healing, membersihkan cakra-cakra teman-teman, membantu untuk grounding gitu ya. Karena yang kamu beli bukan cuma batunya, ini batunya import ya, tapi juga ada proses untuk proses juga untuk saling memberikan positivity ya teman-teman. Dan gelang ini diharapkan juga bisa melepaskan energi pola-pola yang buruk yang berulang. Harganya sepasang 240.000 sebenarnya. Tapi kalau di Tokopedia teman-teman, kalau di marketplace, kenapa aku sebenarnya tidak mengutamakan jual di marketplace itu karena ada potongan biaya administrasi dari marketplace-nya itu yang harganya lumayan teman-teman. Ya, jadi ya mau nggak mau aku harus tambahkan 20.000 sampai 25.000 di harga penjualan itu. Karena ditambah kena pajak berapa persen gitu. Paham ya? Tapi memang kelebihannya kamu juga mungkin bisa pakai kartu kredit kalau mau nyicil, atau mau pakai kredivo juga bisa gitu ya. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Tapi kalau mau harga lebih murah bisa DM langsung di Instagram. Kalau di Instagram harganya cuma 240.000. Oke, ini dijual sepasang, tidak dijual terpisah teman-teman. Semoga ini bisa jadi sesuatu yang baik untuk kamu. Ini bukan jimatan ya, tetap kamu harus berusaha yang terbaik. Tapi kalau energi kamu bagus, hal-hal baik akan datang ke dalam kehidupan kamu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah boleh promosi. Dan kita sekarang coba lihat astrologi yang terungkap. Oke, ada Pisces, ada Gemini, ada Scorpio, ada Taurus, ada Libra, ada Cancer, dan ada Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang alfabet yang terungkap ya. Teman-teman, kalau yang mau personal reading tetap melalui Instagram. Kalau mau nanya-nanya barang dulu juga sama, mau konsultasi juga bisa ya teman-teman, atau di Telegram. Oke, @soraya_86. Oke, dukungan kamu sangat berarti buat Sora. Atau mau baca bazi untuk tahu potensi diri, jalan hidup, jalan takdir hidup juga bisa. ODK CFX GOUDP MPC UMH 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye bye.